ini bisa maju. Tidak boleh hanya mengandalkan APBD, kita harus bersama-sama untuk silaturahim. Bagaimana APBD provinsi bisa kita masukkan di Blora, bagaimana APBN bisa kita masukkan di Blora. Saya optimis karena saya pernah pengalaman 5 tahun di DPR RI jadi staf ahli, saya pengalaman 5 tahun staf khusus menteri, saya setahun di DPRD provinsi. Jadi jaringan yang kita punya insya Allah akan kita kasihkan semua untuk teman-teman di DPRD Kabupaten Blora. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesempatan kembali ke pasangan nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Joko, sekali lagi mohon maaf, nyuwun pangapunten. Saya cuma berpikir begini, Provinsi Jawa Tengah itu tidak hanya 1-2 kabupaten, tetapi kenapa Blora selalu urut terakhir? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa itu terjadi? Kemudian yang kedua, saya tadi dikatakan siapapun bupatinya, karena undang-undangnya seperti itu, sampai hari ini belum ada PP yang mengatur undang-undang itu. Artinya apa? Artinya apa? Andai kata itu terjadi kelambatan, belum ada sanksi terhadap gaji. Jadi sampai hari ini saya belum melihat, mendengar di mana-mana ada PP yang mengatur itu. Jadi yang jelas pemikiran saya, kenapa harus urut ke 35? Kenapa tidak urut yang ke 10 atau ke 15? Tetapi monggo, semoga saja jawaban itu pas. Saya juga sekali lagi mohon maaf Bu Joko, mohon maaf Bu Umi nggih, nyuwun pangapunten. Ini hanya sekedar retorika dalam perjalanan kehidupan. Sehingga saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang pas, menyinggung perasaan terhadap seluruh rekan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau pengalaman kerja, saya kira saya ini pernah menjadi kepala desa 16 tahun. Saya di DPR ini sudah 3 periode. Nek pengalaman kerja wis kawak wong niki nggih. Calonan itu saja saya sudah 10 kali nggih. Tapi dengan prinsip dan kata lain harus menang. Lah itu. Lah panjenengan kalau di pusat itu saya yang punya, beliau di sana Pak Jokowi, kita bisa komunikasi. Kalau di provinsi Pak Ganjar saudara saya. Cukup. Setuju tak? Cukup Pak, waktunya habis. Baik, kita berikan aplaus kepada pasangan calon 1 dan 2. Selanjutnya masih kesempatan pasangan calon nomor 1. Mohon tenang. Masih kesempatan pasangan calon nomor 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 3. Waktunya sama, bertanya 1 menit. Ji, aku kangen karo awakmu Ji. Piye kabare? Ini saudara saya Pak. Jadi mulai dari kepala desa, DPR, beliau ini rekan kerja saya. Mudah-mudahan Pak Kaji, siapa Kaji? Itu pernyataan saya, piye kabare Ji? Cukup? Ya. Cukup? Cukup Bapak? Oke, pertanyaan cukup. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit dari sekarang. Silahkan. Aku kangen juga Mbah. Lah piye? Ora ana pertanyaane Mbah Daso mo, ya sudah. Wis sing penting donga dinonga, Mbah. Wis ngono wae. Ya. Oke. Jadi calonan itu memang ada 2, nek ora menang ya kalah. Wis ngono wae, Mbah. Jadi tapi sing menentukan yang ada di atas langit, gitu aja. Cukup? Ya, cukup, Pak. Baik. Ini tadi tanggapan dari pasangan calon nomor 3. Monggo silakan pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi balik pasangan calon nomor 3. Matur nuwun Pak Kaji, sing penting padha seger warase.
Aku kangen banget iki Pak Kaji. Muga-muga Gusti Allah paring sehat. Amin. Itu aja, monggo, makasih. Baik, kita berikan aplaus untuk pasangan calon 1 dan 3. Ini kalau pasangan calon donga dinonga mbuloro ayem, tentrem, aman. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama 1 menit. Kesempatan pertama nanti bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silahkan dimulai dari sekarang 1 menit. Yang penting yang awal ini saya ucapkan alhamdulillah. Pasangan nomor 1 sama 3 donga dinunga. Engko sing untuk barokah sing tengah. Ya, alhamdulillah. Jadi 2 itu di lalu lintas barokah terus 2 ini. Ya. Mas Kus, saya mau tanya Mas Kus. Ke nomor 1. Oh, situ. Ya. Pak Abu, saya mau tanya. Pembangunan dasarnya itu adalah rasa aman. Rasa aman itu dasarnya adalah persatuan dan kesatuan. Konsep jenengan terkait dengan persatuan kesatuan Kabupaten Blora itu gimana? Baik. Sekarang kesempatan pasangan nomor 1 selama 2 menit untuk menjawab apa yang ditanyakan pasangan nomor urut 2. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Joko. Saya rasa pertanyaan penjenengan sudah saya jawab dalam visi misi saya. Jadi aman ketika kita ada kebersamaan. Aman ketika kita seluruh jajaran Muspida duduk bersama untuk membahas bagaimana kita melaksanakan pemerintahan. Sehingga kebersamaan yang ada itu akan menumbuhkan persaudaraan. Kalau sudah seperti itu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Insya Allah kalau itu dilakukan tidak akan ada perpecahan, tetapi yang ada adalah keutuhan dan kebersamaan. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu, silakan kalau mau nambahi. Untuk persatuan NKRI ini memang harga mati bagi kita. Okay? Kalau kita ini saya kira aman-aman saja karena iki enek sing abang, enek sing hijau, kita jadi satu di situ. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Cukup, Bapak? Cukup pasangan 1? Baik. Kembali kepada pasangan calon 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon 1. 2 menit. Terima kasih Pak Abu, Pak Dasum. Konsep jenengan bagus. Mulai dari saya suwun saat kampanye ini tidak perlu ngancam-ngancam orang, jangan ngancam-ngancam orang. Jangan ngancam-ngancam PNS, nggak baik itu. Ya, jenengan harus jadi contoh tauladan yang baik. Jenengan calon pemimpin. Ya. Jadi ada PNS yang dekat sama saya, sama Pak Agus juga banyak. Jadi saya tahu dengan datang kecamatan ngancami PNS itu nggak baik. Ya. Ngancami pemilih nggak baik. Itu. Ya. Jenengan sing apik ae kok tak dongakno dadi jenengan kok. Ya. Ya, terima kasih. Tim sukses pendukung saya jenengan sangat tertib. Terima kasih. Ya. Gambar saya diwek-wek di mana copot saya diem aja tidak apa-apa. Gusti Allah tidak sari. Ya. Gusti Allah tidak sari. Ya. Ya. Sabar adalah kekasih Allah. Wah. Nggih, matur nuwun Pak Moderator. Masih ada waktu? Kasih. Dengan kebersamaan kita ini, kita berharap siapapun yang terpilih akan bisa membawa Blora lebih sejahtera. Jadi untuk semua pendukung, tolong kedepankan akhlakul karimah.
Jangan terpancing, jangan emosi. Mari kita dakwah sesuai dengan cara kita. Sing apik-apik sing disampaikan, sing elek-elek ampun jangan dikemukakan. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kan gitu. Yang penting kita saling saudara, saling rukun antar sesama. Terima kasih. Baik, demikian tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya masih kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Mas Kus, tadi jenengan sampaikan bahwa jalan-jalan selama 5 tahun yang diusaha elek kabeh tidak bisa dilewati orang. Ya. BPS sebagai notabene kepanjangan tangan pemerintah pusat saja mengakui bahwa perkembangan di Blora alhamdulillah baik. Mosok jenengan wong Blora dhewe gak ngakui no. Kira-kira ngakui gak Mas Gus? Wes pertanyaan saya gitu aja. Ya. Terima kasih. Sebentar. Timernya ya. Kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Silakan. Terima kasih. Jadi yang saya sampaikan, ini bukan jalan yang antar kecamatan ke kecamatan, akan tetapi dari dukuh ke desa. Ini yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga saya hasil kunjungan saya ke dusun-dusun ini memang semuanya masih sangat jelek, terutama daerah Singget, Bendo Pelampang sampai ke Bangklean ini juga masih, terus Sumberan, terus semualah, artinya yang dukuh maksud saya. Tapi saya akui dengan adanya waktu itu saya selaku ketua DPR tahun 2013 itu nyimpen anggaran setiap tahun 40 juta, sehingga ada 3 tahun menjadi 120 juta yang pada waktu itu akan kita buat, yaitu membangun dengan sistem multi yes. Tidak jadi, akhirnya di tahun 2014 Pak Joko Nugroho bisa membangun jalan-jalan antar desa ke kecamatan sekabupaten Blora itu. Ini adalah hasil daripada nyelengi selama 3 tahun DPRD waktu itu. Terus sekarang ini akhirnya ya kembali lagi ke anggaran yang baru. Untung sekarang ada PP yang mengatur bahwa APBD itu minimal 22% harus untuk jalan dan jembatan. Ada kata tidak ada itu, ya kemungkinan semuanya bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang memang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk itu saya berharap bahwa siapapun yang jadi bupati, saya lihat semuanya sama tadi, bahwa jalanlah yang menjadi utama. Karena jalan itu adalah bisa jalan perekonomian, jalan itu dilewati oleh siapa saja. Hidup sampai mati juga lewat jalan. Untuk itu saya berharap semuanya demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Blora, pertama jalanlah yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian jawaban dari pasangan calon nomor 3 terhadap pertanyaan nomor 2. Selanjutnya kesempatan pasangannya nomor 2 untuk memberikan tanggapan balik. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Kus. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud Mas Kus tadi adalah jalan-jalan penghubung dari besar ke dukuh yang sekarang menjadi aset perhutani. Itu tidak bisa dibangun, itu adalah karena aset bukan aset kita. Contoh dari Pasar Bore ke Temengeng, contoh dari Semanggi kepada Melungun, ya, itu tidak bisa dibangun karena itu bukan aset kita. Makanya ketika nanti saya jadi bupati, aset-aset itu saya minta ya, diserahkan ke Pemda agar bisa tak bangun ya. Biar saudara-saudara kita yang hidup di dukuh-dukuh bisa menikmati jalan baik. Tanpa itu selamanya saudara-saudara kita yang ada di dukuh tengah hutan tidak akan pernah menikmati jalan baik, karena memang kita pantangan, larangan membangun aset itu ya. Monggo, masih Berbicara jalan itu ada 3 jalan status ya. Jalan nasional alhamdulillah tahun ini antara Rembang, Blora, Cepu sudah jadi jalan nasional. Nanti tugas kita mengawal bagaimana jalan ini bisa lebar agar ekonomi dari Cepu ke Rembang bisa lancar. Bicara jalan provinsi, alhamdulillah APBD provinsi tahun ini Bankeu ada sekitar 40 miliar di akhir tahun. Bicara jalan kabupaten
tentunya akan menjadi prioritas kita ke depan. Terus kemudian bicara soal jalan desa, ini memang regulasi aturan yang mengatur bahwa jalan desa tidak bisa dibangun dengan APBD, harus dengan dana desa. Lah kebetulan menteri desa ini menterinya saya. Nanti bagaimana ke depan dana desa untuk membangun infrastruktur desa ini bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi soal jalan lingkungan nanti kita bagaimana program pavingisasi akan kita laksanakan. Insya Allah kalau kita bersama-sama kompak, seluruh 5 tahun ke depan seluruh jalan di Blora akan tuntas, akan bagus semua. Waktunya Amin. selesai. Demikian tanggapan balik pasangan calon nomor 2 kepada nomor 3. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor 2 dan 3. Kita lanjutkan masih di segmen yang keempat, saling bertanya. Sekarang saatnya giliran pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya, kesempatan 1 menit. Kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Silahkan. Apa tak takokno iki, Mbah? Gini. Jikalau nanti pasangan nomor 1 itu jadi bupati, seringkali saya melihat bahwa dalam menata birokrasi di Kabupaten Blora ini digunakan nampaknya like and dislike. Bagaimana kalau Mbah Dasum dan Mbah Abu, apakah juga akan melakukan seperti itu? Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih, Ji. Sebentar, Pak. Sebentar. Bodoh ae. Itu pertanyaan. Kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor 1 menjawab pertanyaan dari nomor 3. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Matur nuwun Pak Kaji. Jadi nanti kalau saya menjabat jadi bupati dan wakil bupati, bahwasanya untuk tempat-tempat SKPD, camat, minimal beliau harus profesional. Nek APDN ya, STPDN ya neng dadi camat. Mosok guru SMP bukan neng tata kota. Jadi kita melaksanakan pemerintahan ini nanti dengan profesional pekerjaan. Terima kasih. Tambah Iji. Nun sewu Pak D, sedikit menambahkan, insya Allah saya akan berusaha untuk menata dengan baik. Jadi saran masukan dari semua pihak tetap kami perhatikan, tetapi keputusan kita bersama untuk rembuk supaya yang terbaik, tidak tumpang tindih seperti ini. Kalau tadi ada apa kan? Guru tadi apa mau? Guru SMP. Tadi? Kepala tata kota. Oh iya. Insya Allah itu tidak akan terjadi, tapi yang jelas saya kepingin pejabat itu nanti dekat dengan rakyat. Jadi saya akan turun ke lapangan bersama dengan teman-teman yang ada di jajaran birokrasi, di sana lesian bareng, duduk bersama di atas tikar, rembukan. Insya Allah itu akan saya lakukan 1 bulan sekali minimal. Jadi saya akan turun ke bawah bersama dengan rekan-rekan pejabat untuk melihat keadaan rakyat. Insya Allah itu yang saya lakukan, dan siap menerima saran masukan dari penjenengan. Matur nuwun Pak D, dulur lanang sahabatku berdua. Terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan balik dari jawaban dari pasangan calon nomor 1. Sekarang masih kesempatan nomor 3 untuk menanggapi balik apa yang dijawab oleh pasangan nomor 1. Silakan nomor 3. Saya kira sudah bagus pernyataannya itu. Ya semoga-moga tenan ngono ae. Ojo bala-balamu dhewe mbok lebokke, ndak boleh itu ya. Amin. Udah Pak moderator, saya kira cukup. Cukup nggih? Masih ada kesempatan cukup? Oke. Mas Tri saya tambahin. Masih yang ngono Mbak Bu, Mbak Dasem, segala sesuatu di organisasi ini kalau pengen mau maju dan kualitas, berikan pada ahlinya yang profesional. Kalau tidak, tunggulah hancurnya. Itu aja.
Mosok Angger Ayu kok jabat, Angger Ayu jabat. Piye arepe? Kasihan kuliahnya, kuliah mahal-mahal kok nyimpang panggonane. Ya, jadi ke depan siapapun jadi bupati, saya saran masukan itu berikan yang profesional supaya buat tambah cepat maju sesuai bidangnya gitu loh. Tidak biar hidung pesek ya biar aja. Yang penting profesional gitu loh. Ya syukur-syukur cantik ya gitu. Iki orang berayu jabat bingung. Matur nuwun. Cukup? Baik. Ini tadi tanggapan pasangan calon nomor urut 3 terhadap jawaban pasangan calon nomor urut 1. Saudara sekalian, kesempatan masih di calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit untuk bertanya, silahkan. Saya yang tanya. Ya, Ye, kepada nomor urut 2. Gini aja deh. Tentang anu aja Mas Koko, jadi tentang teknologi informasi. Jadi Kabupaten Blora ini teknologi seperti maksud saya pada era perkembangan teknologi informasi, teknologi seperti raja segala-galanya. Gubernur Provinsi Jawa Tengah juga sudah menghimbau agar semua pejabat untuk memanfaatkan teknologi khususnya dalam membangun interaksi dengan masyarakat. Kenyataan yang ada di Blora era e-governance ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Contoh kecil, bila kita melihat di website Pemkab Blora, dinas-dinas dan dinas lain banyak data yang kurang tersedia. Bagaimana menurut Pak Koko ke depan? Baik, waktunya tepat 1 menit. Kemudian kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Iya Mas Gus, aku tak apiin kok. Aku tak perbaiki. Yang kurang-kurang diperbaiki. Karena itu tuntutan teknologi, maka kita akan wajibkan semua SKPD menggunakan itu, ya. Ya, itu. Mas Tris, jangan coba melok-melok. Oh, coba melok-melok. Ya. Bentar. Dua-duanya mau tak jawab kabeh. Profesional itu tidak hanya otak, tapi hati juga profesional. Kalau di TNI loyalitas, Mas Tris loyalitas, ya, lebih penting pada otak. Lebih bagus lagi hati sama pikiran nyandak. Nah itu loh. Iya. Jadi Mas Tris jangan coba melok-melok. Terima kasih. Berbicara soal terima kasih, saya nambahi, berbicara soal IT memang sangat penting sekali. Jadi di era keterbukaan ini saya sebagai kader muda yang pengguna medsos, website, Twitter, Facebook, insya Allah ke depan lah kita akan kerjasama dengan Telkom, dengan CSR, bagaimana wifi bisa dipasang di seluruh pelosok daerah biar semua bisa mengakses teknologi ini. Jadi soal teknologi ini memang menjadi salah satu prioritas kami, khususnya yang dari generasi muda ini. Jangan khawatir nanti kita pasang wifi gratis di berbagai titik di seluruh Kabupaten Blora. Terima kasih. Oke, kesempatannya selesai. Sekarang kita kembali ke pasangan calon 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor 2. Silakan 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi kami memang melihat di Kabupaten Blora ini apakah birokrasinya yang sulit digerakkan ataukah memang cekak pengetahuannya. Kenapa? Ya karena sudah ada websitenya sejak dulu dibikin tapi tidak pernah ada isinya. Coba kalau itu bisa diperbanyak, data-datanya juga lengkap, akurat. Nanti kabupaten-kabupaten lain bahkan di tingkat internasional
kita ini bisa terkenal. Apalagi Kabupaten Blora ini adalah merupakan satu-satunya kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan kaya tentang budaya. Jadi harapan saya ke depan bahwa teman-teman bertiga ini jikalau nanti terpilih menjadi bupati, saya minta untuk website ini benar-benar diperhatikan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Cukup? Demikian tanggapan balik dari pasangan calon nomor urut 3 kepada calon nomor urut 2. Kita berikan aplaus untuk calon nomor 2 dan 3. Hadirin pemirsa dan pendengar debat calon bupati wakil bupati tahun 2015, segmen keempat telah selesai. Sejenak kita istirahat untuk jeda. Hadirin pemirsa dan pendengar debat pasangan calon bupati wakil bupati Blora tahun 2015 yang berbahagia. Saatnya kita masuki segmen kelima atau segmen yang terakhir, yaitu closing statement, pernyataan akhir, kalam akhir dari masing-masing pasangan calon bupati wakil bupati Blora. Kesempatan untuk menyampaikan masing-masing adalah 3 menit, dan kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Silahkan dimulai dari sekarang, 3 menit. Terima kasih. Kita ingatkan kepada seluruh jajaran struktural partai, kader partai, semuanya yang telah mengusung dan mendukung daripada pasangan Abu Nafitasum, Bapak Ibu semuanya harus mengamankan rekomendasi partai. Rekomendasi partai yang diberikan oleh Bu Megawati adalah pasangan Abu Tasum. Dan saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat kota, seluruh masyarakat di Kabupaten Blora ini untuk mendukung pasangan Abu Nafitasum dengan nomor urut 1. Dan saya ingatkan pada tanggal 9 Desember nanti datang ke TPS nyoblos nomor urut 1. Dengan kita punya semboyan, satu untuk semua, semua untuk satu. Kita dari rakyat untuk rakyat, kita rebut kekuasaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf Pak Joko, kalau ada isu yang menyatakan kalau misalkan saya mengancam, insya Allah saya ketemu camat saja tidak pernah. Terima kasih. Kemudian sahabat-sahabatku warga Nahdlatul Ulama, saya sampai sekarang walaupun saya tidak pernah di mana-mana menyatakan NU, tetapi sampai hari ini saya masih pengurus Nahdlatul Ulama. Dan harapan saya rekan-rekan Nahdlatul Ulama paham bahwa ini perjuangan Nahdlatul Ulama, supaya Nahdlatul Ulama bisa mewujudkan cita-citanya rahmatan lil alamin. Artinya apa? Bukan untuk warga Nahdlatul Ulama saja, tetapi untuk seluruh warga Kabupaten Blora. Jadi harapan saya 9 Desember seluruh warga Nahdlatul Ulama jangan sampai lupa datang ke TPS dan mohon coblos untuk nomor 1. Selanjutnya saya juga berharap kepada warga Kabupaten Blora, insya Allah kita selama 5 tahun sudah melihat kenyataan yang ada. Mari kita benahi, mari kita wujudkan cita-cita kita untuk mewujudkan Blora sejahtera, sehingga 9 Desember seluruh warga Blora, saya mohon doa restu, dukungan dan keikhlasannya untuk mencoblos nomor 1 Abu Tasum. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saudara-saudara lakukan menjadi langkah ibadah saudara-saudara, karena yakin yang ada di niat saya tidak lain hanya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Blora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 1.
Selanjutnya pernyataan akhir dari pasangan calon nomor urut 2, waktunya sama 3 menit dimulai dari sekarang. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga Kabupaten Blora yang saya banggakan. Pada kesempatan akhir ini, saya akan sampaikan tekad kita akan perbaiki indeks pembangunan manusia Kabupaten Blora lebih baik lagi. Ya. Sejalan dengan itu, pembangunan jalan dan pertanian juga menjadi yang utama. Jalan-jalan sampai tingkat desa, termasuk jalan-jalan milik perhutani, akan saya minta untuk diserahkan kepada Kabupaten Blora, selanjutnya akan kita bangun. Ya. Sehingga masyarakat kita di Dukuhan bisa menikmati jalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Musbida yang telah memberikan rasa ayam tentrem kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, sehingga jalan perekonomian bisa berjalan dengan baik. Kepada SKPD dan seluruh PNS, saya ucapkan juga terima kasih. Saudara-saudara telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga Kabupaten Blora sampai saat ini dalam keadaan kondusif baik. Kepada tokoh masyarakat, instansi, ya, mari kita lanjutkan pembangunan Blora ke depan yang lebih baik lagi. Jangan lupa coblos pasangan Joko Arif nomor 2, Blora banget. Ya. Salam untuk para petani di Blora, seluruh Kabupaten Blora. Kita akan tingkatkan swasembada pangan. Kita kemarin sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden, akan